saya Diah Triwahyuni dengan NIM 2019 041044. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 11 dan 12 dari manajemen investasi, yaitu mengenai saham. Yang pertama, di bab 11 ada penilaian saham. Penilaian saham dapat diartikan sebagai suatu proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi suatu bisnis atau ekuitas pada saat-saat tertentu. Nilai intrinsik dan nilai pasar. Penilaian saham dikenal dengan adanya 3 jenis nilai, yaitu yang pertama nilai buku, merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan saham atau emiten. Yang kedua ada nilai pasar, merupakan nilai saham di pasar. Yang ketiga ada nilai intrinsik atau teoretis saham, yang merupakan nilai saham yang sebenarnya atau yang seharusnya terjadi. Selanjutnya ada ilustrasi nilai nominal, nilai buku, dan nilai pasar. Harga penutupan akhir tahun pada tahun 2001 sampai dengan 2003 dalam rupiah per lembar saham. Di sini ada beberapa perusahaan, tetapi saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu perusahaan Telekomunikasi Indonesia, di mana nilai nominal Telekomunikasi Indonesia ini pada tahun 2001 sebesar 500, pada tahun 2002 sebesar 500, pada tahun 2003 sebesar 500. Untuk nilai buku pada tahun 2001 925, pada tahun 2002 1450, pada tahun 2003 1718. Kemudian ada nilai pasar, di mana pada tahun 2001 sebesar 3.200, pada tahun 2002 sebesar 3.850, dan pada tahun 2003 sebesar 6.750. Nilai intrinsik dan nilai pasar. Investor berkepentingan untuk mengetahui ketiga nilai tersebut sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dalam membeli atau menjual saham, investor akan membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasar saham yang bersangkutan atau overvalue dan undervalue. Ada dua pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental. Yang pertama, pendekatan nilai sekarang atau present value approach. Yang kedua, ada pendekatan rasio terhadap earning atau price earning ratio atau disebut dengan PER. Di sini ada pendekatan nilai sekarang. Perhitungan nilai saham dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Kemudian nilai intrinsik atau disebut juga nilai teoritis suatu saham nantinya akan sama dengan nilai diskonto semua aliran kas yang akan diterima investor di masa yang akan datang. Tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimum yang diharapkan atas pembelian suatu saham. Proses penilaian saham meliputi yang pertama, estimasi aliran kas saham di masa depan. Yang kedua, estimasi tingkat return yang disyaratkan. Yang ketiga, mendiskontokan setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan. Yang keempat, nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan, sehingga diperolehlah nilai intrinsik saham yang bersangkutan. Berikut ada proses penentuan nilai sekarang. Kemudian ada model diskonto dividen. Model ini untuk menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Perumusan model secara sistematis, di mana dapat kita ketahui P0 nilai saham dengan model diskonto dividen. D1, D2, dan D tak terhingga adalah dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. K adalah tingkat return yang disyaratkan. Kemudian ada model pertumbuhan 0. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan. Rumus ini untuk menilai saham dengan model sebagai berikut. Dapat diketahui P0 sama dengan D0 dibagi K. Berikut merupakan contoh penerapan model pertumbuhan 0. Contoh misalkan saham A menawarkan dividen sebesar 800. Tingkat return yang disyaratkan investor adalah 20%. Maka dapat kita ketahui bahwa P0 sama dengan 800 dibagi 0,20 sama dengan 4.000. Maka nilai saham A sebesar 4.000. Kemudian ada model pertumbuhan konstan. Model ini dipakai untuk menentukan nilai saham jika dividen yang akan dibayarkan mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. Diketahui di mana GT plus 1 sama dengan GT untuk semua waktu. Rumus dapat dilihat sebagai berikut. Contoh dari soal pertumbuhan konstan. Misalkan PT Omega membayarkan dividen sebesar Rp1.000 pada tahun sekarang.
Kemudian pertumbuhan dividen direncanakan sebesar 5% per tahun. Tingkat return yang disyaratkan investor sebesar 15%. Dan harga pasar saham PT Omega saat ini adalah Rp10.000. Dapat kita ketahui bahwa P0 sama dengan 1000 dan seterusnya akan menghasilkan 10.500. Dan ada kalanya perusahaan mengalami pertumbuhan yang sangat baik, jauh di atas pertumbuhan normal dan sangat menjanjikan selama beberapa tahun. Tetapi lambat laun akan terus menurun. Misalnya, suatu perusahaan yang mengalami pertumbuhan fantastis pada 5 tahun mungkin bisa membayarkan tingkat dividen dengan pertumbuhan 20% per tahun. Dan setelah itu hanya akan membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan hanya 10% per tahun sampai tahun-tahun berikutnya. Kemudian ada model pertumbuhan tidak konstan. Proses untuk menghitung nilai saham dengan menggunakan model pertumbuhan dividen tidak konstan dapat dilakukan sebagai rumus berikut. Di mana dapat kita ketahui P0 sama dengan nilai intrinsik saham dengan model pertumbuhan tidak konstan. N adalah jumlah tahun selama periode pembayaran dividen supernormal. D0 sama dengan dividen saat ini atau tahun di mana itu tahun pertama. G1 sama dengan pertumbuhan dividen supernormal. Dan DN adalah dividen pada akhir tahun pertumbuhan dividen supernormal. GC adalah pertumbuhan dividen yang konstan dan K adalah tingkat return yang disyaratkan investor. Misalkan data saham PT SGPC adalah sebagai berikut. Diketahui N 3 tahun, GC 10%, G1 20% per tahun selama 3 tahun pertama, dan D0 adalah Rp1.000 dan K adalah 15%. Carilah nilai intrinsik saham. Dapatlah penyelesaian sebagai berikut. Tingkat return yang disyaratkan K digunakan sebagai tingkat diskonto model diskonto dividen. Tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimal yang diharapkan investor sebagai kompensasi atas risiko untuk bersedia berinvestasi. Untuk berinvestasi pada aset yang berisiko, investor akan mensyaratkan adanya tambahan return sebagai premi risiko. Kemudian tingkat return yang disyarat dalam K merupakan tingkat return minimal yang diharapkan investor sebagai kompensasi atas risiko untuk bersedia berinvestasi. Dapat diketahui rumusnya adalah K sama dengan tingkat return bebas risiko ditambah premi risiko. Menentukan tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan di masa mendatang tidaklah selalu mudah diprediksi. Analisis sekuritas dan investor memang tidak dapat dengan mudahnya menggunakan tingkat pertumbuhan saat ini atau masa lalu untuk memprediksi tingkat pertumbuhan masa mendatang. Namun dengan mengetahui tingkat pertumbuhan masa lalu dan saat ini, baik tingkat pertumbuhan industri, perusahaan, ataupun perekonomian, analis sekuritas dan investor akan mempunyai kemudahan dalam memprediksi tingkat pertumbuhan masa akan datang. Dapat diketahui rumus berikut. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan sama dengan ROE dikali retention ratio atau tingkat pertumbuhan berkelanjutan sama dengan ROE X atau dikali 1 min payout ratio, di mana ROE laba bersih dibagi ekuitas. Penerapan model diskonto dividen. Pengalaman personal dalam judgement juga mempengaruhi analisa penilaian saham. Model diskonto dividen dapat diperluas dengan mempertimbangkan pertumbuhan dividen dengan cara mengestimasi tingkat pertumbuhan. G dapat diestimasi dengan menggunakan tingkat pertumbuhan berkelanjutan yang telah dibahas sebelumnya atau tingkat pertumbuhan perekonomian. Sedangkan K dapat ditentukan dengan menggunakan CAPM. Selanjutnya ada pendekatan price earning ratio. Dalam pendekatan PR atau disebut juga sebagai pendekatan multiplier, investor menghitung berapa kali multiplier nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Berikut adalah rumus dari PR, di mana dapat diketahui PR sama dengan harga saham dibagi earning per lembar saham. Rumus lainnya untuk mengetahui PR satu saham bisa diturunkan dari rumus yang dipakai dalam model diskonto dividen sebagai berikut. Kemudian ada pendekatan penilaian saham lainnya. Yang pertama, rasio harga atau nilai buku. Hubungan antara harga pasar dan nilai buku per lembar saham dapat dipakai untuk menentukan nilai saham. Rasio terhadap nilai buku banyak digunakan untuk menilai saham-saham sektor perbankan.
Hasil penelitian menemukan bahwa saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang rendah akan menghasilkan return yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang tinggi. Selanjutnya ada Economic Value Add atau disebut dengan EVA. EVA mengukur keberhasilan manajemen dalam meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Asumsinya adalah bahwa jika kinerja manajemen baik atau efektif dapat dilihat dari besarnya nilai tambah yang diberikan, maka akan tercermin pada peningkatan harga saham perusahaan. EVA dihitung dengan mengurangkan keuntungan operasi perusahaan dengan biaya modal perusahaan, baik untuk biaya hutang, cost of debt, maupun modal sendiri yaitu cost of equity. Sekarang kita memasuki bab 12 yang menjelaskan tentang strategi portofolio saham. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada strategi beli dan simpan. Strategi ini pada dasarnya sama dengan strategi beli dan simpan pada strategi portofolio obligasi. Dalam strategi ini, investor membeli sejumlah saham dan dapat memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Tujuan dari strategi ini untuk menghindari biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya yang terlalu tinggi. Kemudian yang kedua ada strategi mengikuti indeks. Strategi ini dalam praktiknya bisa digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun dari investor. Strategi ini bisa dikategorikan sebagai strategi pasif. Selanjutnya ada pemilihan saham, di mana strategi ini merupakan strategi yang paling banyak digunakan dan paling rasional. Para investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return risiko yang terbaik dibandingkan alternatif lainnya. Selanjutnya ada rotasi sektor. Strategi ini biasanya dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham-saham di dalam negeri saja. Kemudian ada strategi momentum harga, di mana ide dasar dari strategi ini adalah adanya kenyataan bahwa pada waktu-waktu tertentu harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Selebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.